Oke, ini passive voice ya. Sebenarnya passive voice itu gampang guys. Ini ada triknya. Ini kalau misalkan dia bentuknya verb ing kayak gini, pasti pasifnya itu jadi being. Lalu kalau ada have, has atau had apapun itu, dia selalu ada been-nya. Udah selalu kayak gitu. Kalau misalkan dia bentuknya normal, ya udah tinggal tambahin to be lalu verb 3. Tuh kan kayak gini semua. Ini being dan ini been. Kalau future itu jadi ada will be dan kalau ini juga jadi ada be-nya. Contohnya kayak gini. Nih ya, sebentar. Nah, they play football in the park. Ini kan bentuk aktifnya. Bentuk pasifnya tinggal rubah aja ini subjeknya. Kok gede banget sih? Sabar ya. Ini subjeknya, ini verbnya, ini objeknya. Nah, tinggal dirubah aja objeknya jadi sini, terus verbnya diganti jadi verb 3, tapi jangan lupa ada to be ya. Terus subjeknya di sini. Sebenarnya ini bentuknya bisa aja kayak football is played by them in the park. Jadi in the parknya bisa di akhir atau enggak duluan. Itu bebas aja sih, dua-duanya benar. Kalau negatif tinggal ganti aja. Kalau di sini does atau do, ini diganti sesuai to be-nya. Kenapa are? Karena dia emails, ada s-nya. Terus tambahin not dan verb 3. Kalau kalimat tanya, sesuaiin juga to be-nya. Jadi kan ini subjek, ini verb, ini objeknya. Nah, objeknya jadi depan kan, makanya kata pertamanya itu is, karena car ini objeknya. Terus tinggal ganti verb 3 dan ini hint subjeknya, begitu. Nah, kalau yang continuous itu kan verb ing, tinggal ditambahin being, terus verb ing-nya dirubah jadi verb 3 kayak gini. Kalau negatifnya sama aja, penjelasannya to be, not, being, lalu verb 3. Kalau pertanyaannya sama juga, to be-nya disesuaikan, terus being, terus jadi verb 3, begitu. Pokoknya ingat aja kalau verb ing dia berubah menjadi being plus verb 3. Nah, gampangnya kayak gitu. Kalau present perfect, dia kan ada have atau has-nya. Ini kenapa have? Karena dia students, ada s-nya. Lalu tinggal dirubah aja, ini ke depan, ini ke belakang, jadinya begini. Terus jadi has karena dia the assignment. Kalau dia the assignments ada s di sini, itu bakal jadi have. Tapi ini nggak ada s-nya kan, jadi tetap has. Terus tambahin been lalu verb 3. Ini ya sama, tinggal sesuaiin lagi. Ada not, ada been, ada verb 3. Kalau pertanyaan sesuaiin juga ininya sama apa kata setelahnya. Kayak gini, terus been, terus verb 3, lalu ininya. Nah, kalau misalkan kalian bingung gimana ngubah ini ke bentuk pasif, kalian bisa rubah jadi bagian positifnya. Nah, bentuk positifnya kan yang ini tinggal kalian rubah aja, cobain dulu. The new kan nih berubah jadi the new road has been. Jangan lupa ada been ya, karena dia have, has, built, verb 3, built by the workers. Nah, udah, kalau misalkan kalian udah nemu positifnya, tinggal dirubah aja jadi bentuk pertanyaan.
kayak gini, ini di depan, terus lalu ini begini, tulis ulang sama. Oke. Simple past juga sama aja sih aturannya. Ini verb 2 diganti jadi ada was-nya, was verb 3. Lalu kalau negatif dia did not, berubah jadi was not atau were not. Lalu ini verb 3, pertanyaan juga sama, didnya berubah jadi was atau were. Terus ini berubah posisi verb 3 dan begini. Ini bisa aja jadi was the movie watched last night by them. Itu bebas aja sih sesuai keyakinan kalian. Ya, ini juga sama aja, was were verb ing jadi was were, being lalu verb 3. Nih contohnya kayak gini, was were being verb 3. Ini juga were not being verb 3. Kalau pertanyaan juga sama aja, was, being, verb 3 begitu. Kalau past perfect ada been-nya, pokoknya perfect ada been, ntar disimpulin di akhir. Ini kayak gini contohnya, ada had, ada been, ada verb 3, had, not, been. Ingat ya, ini itu not dulu baru been, bukan had been not, tapi had not been. Oke, jangan kebalik. Ini sama aja sih, semuanya aturannya begitu simpelnya. Lalu future itu dia awalnya will, terus tinggal tambahin will be, lalu rubah ini verb 1 jadi verb 3. Ini contoh negatifnya, will not be, nih ya, will not be bukan will be not, jangan kebalik. Lalu verb 1 berubah jadi verb 3, dan kalau pertanyaan kayak begini jadinya ada be di sini, jangan lupa will jadi be. Lalu kalau modal verb sama aja, tinggal tambahin be di depan, gak ada yang berubah, cuman ditambahin be-nya. Berubah sih posisi ini objek dan subjeknya, cuman gak ada penambahan apapun kayak been atau being gitu, tinggal tambahin be-nya doang ya. Yap, begitu. Nah, kisi-kisi yang nomor 2 itu kan katanya kita isi pakai kata verb yang sesuai. Misalnya contohnya kayak gini, jadi the project must be bla 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 before the deadline. Ini kan ini masih verb 1 semuanya. Nah, ya udah kita tinggal rubah aja jadi verb 3. Berarti ini jadi finish, jadi finished, ini jadi read, ini jadi check. Udah deh kayak gitu. Jadi kesimpulan semuanya, ringkasannya adalah kalau dia normal pakai verb 1 or 2 or 3, nggak mungkin sih 3, 1 or 2 jadinya to be plus verb 3. Kalau misal dia have atau has, have, has atau had, dia ada jadi been ya, have, has atau had been, have been plus verb 3. Terus kalau misalkan dia verb ing jadinya being plus verb 3. Kalau will jadi will plus be. Kalau could, would, should, must juga tinggal tambahin be aja, ini modal verb. Nah, udah deh, sebenarnya ini aja sih yang harus dipahamin dan jangan ketukar. Yap.